Oke, bagian terakhir dari pembahasan kita pada bab 3 yaitu fluida statis. Kita bicara tentang hukum Stokes, di mana hukum Stokes ini kita berbicara tentang gaya gesek yang dialami oleh setiap benda kalau benda tersebut dimasukkan ke dalam sebuah zat cair yang kental. Perhatikan, kalau kelereng ini kita masukkan di dalam air, akan berbeda kecepatannya ke bawah dibanding kita masukkan kelereng ini di dalam oli. Kenapa? Karena oli merupakan jenis fluida yang kental, dan setiap benda yang dimasukkan di dalam fluida yang kental akan mengalami yang disebut dengan gaya gesek atau gaya Stokes yang menghambat gerak dari benda ini ke bawah. Nah, gaya Stokes ini dirumuskan dengan Fs sama dengan 6pi eta kali R kali V, di mana Fs adalah gaya gesek Stokes, tentu gaya gesek satuannya Newton. Eta ini lambang eta ya, adalah koefisien viskositas yang dapat dianalogikan sebagai koefisien gesek, dan R adalah jari-jari dari bola karena kita anggap benda yang kita masukkan adalah berbentuk bola, dan V adalah kecepatan relatif bola terhadap fluida. Perhatikan, setiap benda yang kita masukkan ke dalam fluida yang kental pasti akan mengalami tiga gaya. Yang pertama adalah gaya berat dari benda itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentu karena kita masukkan di dalam fluida, pasti ada gaya ke atas yang dialami benda ini. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang gaya Stokes. Tentu pasti benda tersebut akan mengalami gaya Stokes karena benda ini masuk di dalam fluida yang kental. Nah, tentu gaya Archimedes atau gaya apung arahnya ke atas, gaya gesek Stokes arahnya juga ke atas, gaya berat arahnya ke bawah. Oke, kita bisa menghitung kecepatan dari kelereng ini sampai dia kecepatannya bergerak sampai ke bawah, yang kita kenal dengan kecepatan terminal. Nah, awalnya kalau kita masukkan kelereng ini di dalam oli, awalnya bergerak lambat, tetapi lama-kelamaan dia akan mencapai sebuah kecepatan yang konstan atau kecepatan tetap yang kita kenal dengan kecepatan terminal. Nah, kecepatan terminal ini dapat kita hitung besarnya menggunakan langkah-langkah berikut. Sebelumnya, ingat, setiap benda kelereng ini misalnya kita masukkan dalam oli pasti mengalami tiga gaya: gaya ke atas, gaya gesek Stokes, dan gaya berat. Dengan mengingat arah dari kecepatan terminalnya yaitu ke bawah, maka kalian tahu mana gaya yang positif, mana gaya yang negatif. Kita akan lihat. Ingat bahwa karena kecepatan terminal atau kecepatan ke bawahnya ini merupakan kecepatan yang konstan. Kali lalu di semester lalu kalian telah pelajari untuk gerak lurus beraturan, karena kecepatannya konstan maka percepatannya pasti sama dengan 0. Karena ini massa kali 0, sehingga berlaku sigma F sama dengan 0. Oke, karena A-nya 0. Karena sigma F sama dengan 0, sigma F ini berarti jumlah gaya-gaya yang bekerja pada kelereng. Berarti ada 3 gaya. Nah, ingat, yang positif dan negatifnya gaya ini ditentukan oleh gaya dari kecepatan itu, arah dari kecepatan ini. Perhatikan, gaya berat di sini nilainya positif karena searah dengan kecepatannya atau searah dengan geraknya. Sedangkan gaya Archimedes dan gaya gesek Stokes nilainya negatif. Oke. Dan kita bisa gantikan dari gaya berat ini mg dengan mengingat bahwa massa jenis sama dengan massa per volume, berarti massa sama dengan massa jenis dikali volume. Jadi M dikali G kita bisa ganti dengan rho B VB dikali G. Sedangkan gaya Stokes atau gaya gesek Stokes ini kita ganti dengan persamaan yang barusan kita lihat, yaitu 6pi eta dikali R dikali V, di mana V di sini adalah kecepatan terminalnya yang mau kita hitung atau kecepatan konstannya. Dan kalian juga dapat menggantikan gaya Archimedes ini dan persamaannya, yaitu rho kali ini V dikali G. Dengan memasukkan semua persamaan itu, maka kita bisa hitung dia punya kecepatan terminal.
Oke, di mana kecepatan terminal dari dasarnya persamaan ini ya, di mana kecepatan terminal adalah G percepatan gravitasi kali volume benda dikali massa jenis benda kurang massa jenis fluida dibagi dengan 6pi eta dikali R. Kalau kita ganti volume benda ini dengan volume bola yaitu 4/3 pi R pangkat 3, maka kita akan dapatkan lebih rinci yaitu kecepatan terminal sama dengan 2/9 kali R kuadrat kali G dibagi eta dikali rho B kurang rho F. Oke. Yang berikut, kalau kita mau hitung koefisien gesek atau koefisien viskositasnya, kita bisa menggunakan persamaan yang sama, membalik persamaannya, kita dapatkan ini 2/9 R pangkat 2G per V dikali rho B kurang rho F. Jadi ini persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan, di mana theta ini adalah koefisien viskositas, satuannya Newton second per meter pangkat 2 atau biasa juga sering ditulis Pascal second, tergantung soal ya. Kemudian R adalah jari-jari bola dan V adalah kecepatan maksimum bola. Oke. Dan ini rho B tentu massa jenis benda, rho F adalah massa jenis fluida. Nanti kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya, sebuah bola kecil yang massa jenisnya 2600 kg per meter pangkat 3 dibiarkan jatuh dalam minyak yang massa jenisnya 950 kg per meter pangkat 3 dan memiliki koefisien viskositas eta sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 3 Pascal second. Kemudian dalam waktu 100 sekon bola tersebut telah bergerak sejauh 83 cm. Ditanya berapa jari-jari bola. Kita buat diketahui dulu. Ingat massa jenis benda adalah 2600 kg per meter pangkat 3, jelas ini. Kemudian massa jenis fluida dalam hal ini minyak adalah 950 kg per meter pangkat 3. Kemudian etanya atau koefisien viskositasnya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 3 Pascal second, dan waktu di sini adalah 100 sekon. Perpindahannya adalah 83 cm, kita rubah ke meter berarti 83 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kalau ada waktu dan ada perpindahan, kita bisa hitung kecepatannya. Nah, ditanyanya R, kita hitung kecepatannya dulu. Kecepatan V sama dengan perpindahan bagi waktu, berarti 83 kali 10 pangkat minus 2 bagi 100 naik ke atas jadi 83 kali 10 pangkat minus 4 meter per sekon. Oke, kita sudah dapat, tinggal kita masukkan di dalam persamaan kecepatan ini. Ini persamaan kecepatan, tapi yang kita mau cari adalah berapa jari-jarinya. Nah, dengan merubah persamaan ini dan kita mau hitung jari-jari, kita balik persamaan ini, kita dapat jari-jari sama dengan akar dari 9/2 kali V kali eta per G kali 1 per rho B kurang rho F. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui tadi. 9/2 ini 83 kali 10 pangkat minus 4, 1,2 kali 10 pangkat minus 3, kemudian dibagi 2 kali 10 kali 2600 kurang 950. Nanti kita dapat hasilnya, bisa kalian cek, 8964 kali 10 pangkat minus 8 bagi 33.000. Hasilnya adalah 27,2 kali 10 pangkat minus 10. Tinggal kita akarkan dia, hasilnya adalah sekitar 5,2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini meter ya, dalam satuan ini adalah jari-jari dari bola atau kelereng yang kita masukkan dalam minyak tadi. Nah, kalau kita hentarkan ke milimeter berarti sekitar 5,2 kali 10 pangkat minus 2 milimeter. Sangat kecil bola atau kelereng ini. Nah, persamaan ini dapat kalian kombinasikan. Misalnya kalian mau hitung nilai etanya, atau kalian mau hitung R-nya, atau kalian mau hitung massa jenis benda fluida, tinggal kombinasikan atau rubah persamaan ini untuk tujuan yang kalian mau cari. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kiranya semoga kalian bisa memahami dengan baik. Ini adalah bagian terakhir dari materi bab 3 tentang fluida statis. Terima kasih.